Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is the US Dollar Doomed? Oke, setelah lama sekali saya tidak membicarakan pasar valuta asing, hari ini saya ingin membicarakan US Dollar karena saya melihat US Dollar berada di titik yang sangat menarik untuk diperhatikan oleh kita semua ya. Nah, judulnya juga seperti Anda bisa melihat adalah Is the US Dollar Doomed? Atau dalam bahasa Indonesia, apakah US Dollar menuju ke kehancurannya? Nah, ini mungkin sedikit membingungkan untuk kita semuanya karena bukankah US Dollar harusnya makin kuat dengan kenaikan suku bunga yang kita melihat belakangan ini? Nah, ternyata ada analis yang sangat cermat, namanya Jim Paulson dari Wells Capital Management, dia justru mengatakan bahwa sudah ada 5 siklus kenaikan suku bunga sebelumnya oleh The Fed dan semuanya tidak terkecuali satu menyebabkan dolar yang lebih lemah, bukan dolar yang lebih kuat. Nah, ini mungkin menimbulkan pertanyaan ya, kok bisa ya kalau misalnya suku bunga naik, bukankah dolarnya harus makin kuat, bukan makin lemah gitu. Nah, untuk membuktikannya bahwa itu memang benar apa yang dikatakan oleh Jim Paulson tadi, mari kita melihat buktinya terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita misalnya melihat ketika suku bunga naik, berarti beban bunga untuk perusahaan juga akan makin naik. Nah, ini terrefleksi dengan baik sekali dalam grafik ini yang mencerminkan US commercial bankruptcies atau kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Ya, nah, kita melihat titik yang paling rendahnya tercapai di bulan September 2015 dan sampai bulan Maret 2017 sudah naik 65%. Jadi jumlah kebangkrutan sudah naik 65% dari titik terendahnya di September 2015. Dan ini juga sangat menarik ketika suku bunga terakhir kali dinaikkan pada 15 Maret 2017, kita memperhatikan bahwa jumlah kebangkrutan juga di Amerika Serikat juga langsung melonjak ya. Jadi ini buktinya bahwa kalau beban bunga naik untuk perusahaan, makin banyak perusahaan memang akan mengalami kesulitan untuk melunasinya ya. Nah, lalu kita melihat juga perkembangan pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat. Nah, apakah The Fed menaikkan suku bunga karena perekonomian AS begitu kuat? Itu pertanyaan yang sangat bagus, bukankah begitu? Karena biasanya The Fed akan menaikkan suku bunga ketika perekonomiannya atau pemulihannya itu makin kuat. Tapi ternyata The Fed terakhir kali menaikkan suku bunganya ketika pertumbuhan perekonomiannya itu paling lemah ya selama 37 tahun terakhir ini atau sejak 1980. Ya, so ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya tidak terbukti bahwa The Fed menaikkan suku bunga ketika ekonominya kuat sekali gitu. Kita melihat juga di sini bahwa prediksi untuk pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat selama kuartal pertama itu sudah turun hanya dalam 2 bulan saja dari 3,4% hanya sampai 0,5% ya. Nanti akan sangat menarik untuk memperhatikan ketika GDP yang resmi untuk kuartal pertama diumumkan pada tanggal 28 April. Perhatikan ya, kira-kira akan sesuai dengan prediksi ini nggak, di sekitar 0,5%. Nah, sekarang coba kita mikir bersama gitu. Apabila misalnya perekonomian Amerika Serikat memasuki sebuah resesi, karena 0,5% tidak terlalu jauh dari sebuah resesi, The Fed malahan akan menurunkan suku bunga dan memberikan stimulus moneter lanjutan dalam bentuk QE4. Jadi kalau sekarang omong, The Fed akan menaikkan misalnya 2 hingga 3 kali suku bunga, saya sama sekali tidak percaya berdasarkan data yang saya melihat belakangan ini. Kalau misalnya masih naik sekali saja pada bulan Juni, nah that's it menurut saya dan tidak akan naik lebih lanjut. Justru nanti pada akhirnya kalau misalnya ekonomi masuk resesi dan bursa saham anjlok, justru mereka akan memikirkan untuk sebaliknya menurunkan suku bunga dan memberikan stimulus lanjutannya dalam bentuk QE4 gitu. Nah, lalu apakah The Fed menaikkan suku bunga karena inflasi makin tinggi? The answer is no. Ternyata CPI, X Food and Energy, tanpa memperhitungkan makanan dan bahan bakar,
justru turun 0,1% pada bulan Maret yang lalu, dan itu merupakan yang pertama dan yang paling buruk penurunannya sejak Januari 2010. So again, ini tidak terbukti bahwa the Fed menaikkan suku bunga karena inflasi begitu naik, karena ini justru turun ya paling parah sejak Januari 2010. So kesimpulan mengenai 3 slide sebelumnya adalah bahwa jumlah perusahaan yang bangkrut makin meningkat. Lalu perekonomian Amerika Serikat juga makin melemah dan inflasi juga makin turun. Dan itu hanya disebabkan oleh suku bunga yang naik 0,75% aja. Bayangkan kalau misalnya suku bunga naik 1 atau 2% lagi. Apa yang akan terjadi? Oh, saya pikir Anda pasti bisa membayangkan ya. Jadi situasi akan makin memburuk ya. Lalu, saya juga membahas dalam video komentar sebelumnya bahwa Presiden Trump juga pada saat ini menghadapi plafon hutang yang telah mentok, ya, dan dapat mengakibatkan government shutdown pada tanggal 29 April mendatang, ya. Jadi, ini juga masalah yang perlu diperhatikan dengan seksama karena ini akan punya dampak terhadap dolar. Kenapa demikian? Karena hutang pemerintah di Amerika Serikat pada saat ini sudah terbesar di dunia. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah bahwa investor asing, terutama China dan Jepang yang memegang banyak sekali obligasi pemerintah Amerika Serikat, bisa kehilangan kepercayaan terhadap obligasi pemerintah AS tersebut. Dan US dollar pada gilirannya, apabila Amerika Serikat tidak dapat mengendalikan defisit anggaran. Nah, coba kita melihat sejak tahun 1970-an apa yang terjadi? Ini defisit anggaran dan hutang ya sebagai akibatnya naik secara eksponensial. Nah, menurut Anda, saya mau tanya, apakah kira-kira ini sustainable ya atau bisa dipertahankan atau tidak gitu? Saya rasa jawabannya jelas sekali tidak ya. Karena kalau kita melihat grafik ini seolah-olah the sky is the limit ya, dan tahun demi tahun itu makin cepat naiknya ya, karena itu kayak snowball effect ya. Jadi itu kayak bola salju yang turun dari gunung gitu, itu makin lama makin besar ya. So this is a big problem menurut saya, yang kadang-kadang diremehkan gitu, karena mereka bilang oh Amerika Serikat it's not gonna be a problem ya kan, mereka itu negara adidaya pasti bisa mengatasi masalah seperti ini. But in the end, pada akhirnya coba kita melihat. Ini pesannya. Sorry, we are broke. Kita bangkrut ya, the United States of America yang didirikan ya sejak 1776, they're gonna be bankrupt. Kenapa? Karena utang pemerintah sudah mencapai 20 triliun. Itu belum terhitung utang korporasi, hutang rumah tangga, dan juga unfunded liabilities. Nah, unfunded liabilities itu apa? Itu tunjangan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk pensiunan, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Nah, kalau kita menjumlahkan semua ini, itu telah melebihi 100 triliun. Wow, I mean, cobalah. Apakah ini akan dilunasi oleh pemerintah Amerika Serikat atau tidak? Well, they're never gonna pay that. Never lah. Ya. So, ini sudah menjadi masalah yang tidak bisa diatasi lagi ya. Nah, so kalau kita memikir bersama untuk misalnya melunasi utang, ada 3 solusi pada umumnya ya, hanya 3 solusi aja. Pertama, pemerintah Amerika Serikat bisa mengatakan bahwa mereka bangkrut, mereka default. Is that gonna happen? It's never gonna happen. Amerika Serikat tidak mungkin akan mengumumkan pada suatu hari, sorry, ya kita bangkrut. Ya karena itu langsung saja akan menghancurkan dolarnya. So they're not gonna do that. Nah, kedua, mereka juga bisa menghemat. Menghemat bagaimana caranya? Mereka bisa mengurangi pembelanjaan dan menaikkan pajak pada saat yang sama. Well, we know itu tidak populer. Jadi orang politik juga tidak akan memilih solusi ini. Tinggal satu lagi, itu mencetak uang. Nah, ini paling gampang ya. Itu sistemnya gali lubang, tutup lubang ya. Di mana kita punya masalah ya. Well, kita cetak uang aja lah untuk melunasi utangnya sama beban bunganya gitu ya. So, dengan demikian selesai sudahlah ya. Tapi pada akhirnya kita menciptakan
tsunami uang seperti Anda bisa melihat di sini ya, di mana supply uang itu membanjiri dunia, dan dengan demikian kalau misalnya supply dari sesuatu makin tinggi, tentunya nilainya akan turun ya. Nah, sekarang coba kita melihat secara teknikal ya, bagaimana gambarannya gitu. Nah, kalau kita melihat uptrend line-nya jelas ya, terpampang di grafik ini ya. Jadi dolar boleh dikatakan masih berada dalam uptrend selama trend line ini tidak pecah, dan trend line ini berada di sekitar 99 ya. Ingat angka ini 99 ya di US Dollar Index. Nah, sekarang juga kita di wave terakhirnya, pernah juga dulu waktu saya membahas dolar, kita di wave terakhir 5, dan dalam wave 5 ini kita telah membentuk wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik, dan wave 4 turun. Jadi saya pikir masih ada satu wave naik lagi, wave 5. Dan ini juga terbukti dengan adanya flag atau pola bendera yang biasanya hanya konsolidasi untuk sementara waktu dan nanti akan naik ketika resistance ini dipecahkan ya. Lalu perhatikan juga di atas ini RSI-nya juga belum overbought pada saat ini, so masih ada ruang untuk kenaikan dolar pada saat ini ya. Lalu kalau kita melihat lebih jangka pendeknya, seringkali banyak analis mengatakan bahwa ini semacam head and shoulders. It could be, yes, ya bisa terjadi hanya jika neckline dari pola ini di 99, ingat angka itu, dipecahkan ke bawah. Namun kalau sebaliknya misalnya resistance dari pola ini dipecahkan di 102, berarti kita akan naik terlebih dahulu. Jadi kalau Anda memperhatikan US Dollar Index ini, perhatikanlah resistance dan support pada saat ini, resistance di 102 dan support di 99 untuk mengetahui kira-kira arah pergerakan selanjutnya untuk US Dollar seperti apa ya. Nah, tentunya kalau kita melihat balikannya dari dolar yaitu euro, bagaimana gambarannya? Kalau dolar naik biasanya euro turun, dan sebaliknya kalau dolar misalnya turun, euro akan naik ya. Nah, yang bisa saya sampaikan mengenai euro adalah bahwa jelas-jelas sentimen terhadap euro begitu bearish pada saat ini. Jadi kemungkinan boleh dikatakan bahwa hampir semua hal yang memberatkan euro selama ini sudah terdiskonto di harga euro pada saat ini ya. So, kita melihat masalah sistem perbankan, pemilu di Prancis, dan sebagainya. Sebetulnya kita sudah tahu lama bahwa ada masalah ya. So, saya pikir sudah terdiskonto. Dan ada pola yang sangat menarik, luar biasa menarik di euro, di mana setiap 16 tahun kita membentuk low yang sangat signifikan ya. Kita memperhatikan misalnya di 1985, di 2001, dan sekarang 16 tahun kemudian di 2017, kita kemungkinan akan membentuk suatu low yang sangat signifikan. Nah, ketika 1.17 dipecahkan ke atas, karena ini ada konsolidasi selama 2 tahun belakangan ini, yang high-nya adalah 1.17, kita akan naik lebih lanjut, katakanlah dalam 2 hingga 4 tahun ke depannya, ke 1.40 hingga 1.50. Jadi, euro menurut saya sangat menarik ya pada saat ini gitu. Lalu kita melihat juga bahwa ada bullish divergence, baik itu di stochastics, di momentum, dan di MACD, di monthly chart untuk euro ya. So ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan downtrend untuk euro itu sendiri akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan ya. Berapa bulan, kenapa? Karena ya ini namanya juga monthly chart ya. So it's difficult to say when, tetapi ini sudah memberikan sinyal sebelumnya bahwa downtrend ini akan berubah menjadi uptrend ya. Lalu kita melihat di pound sterling juga ada pola yang sangat menarik. Kalau di euro itu setiap 16 tahun, nah di pound sterling setiap 8 tahun ada siklusnya di mana pound sterling membentuk low yang sangat signifikan, yaitu berlangsung dari 1976, lalu diikuti oleh 1984, 1992, 2000, 2008, dan sekarang 2016-17 ya. Kita tahu apa yang terjadi, penurunan ini sangat tajam diakibatkan oleh Brexit, oleh Inggris yang keluar dari Uni Eropa, tapi saya pikir ini juga sudah sepenuhnya terdiskonto di pound sterling, so kita bisa mengharapkan pound sterling juga dalam waktu dekat juga akan mulai naik ya. Lalu OECD
atau Organization for Economic Cooperation and Development juga mengatakan bahwa ada beberapa currency atau mata uang yang sangat undervalued atau diperdayakan di bawah nilai intrinsiknya seperti misalnya Euro, Pound Sterling, dan Japanese Yen. So, these three currencies memang ada ruang untuk menguat ya. Apalagi Japanese Yen kita melihat belakangan ini sudah mulai menguat secara signifikan ya. So, perhatikan juga Euro, British Pound menurut saya merupakan currency yang sangat menarik untuk dibeli on weakness ya. Dan terakhirnya saya ingin mengakhiri video komentar ini dengan suatu kutipan yang sangat bagus dari James Turrell. Dia mengatakan, the important point is that if the Fed hikes rates, then rising interest rates will cause the government to borrow even more just to pay interest on its debts, which creates a vicious cycle that will ultimately destroy the dollar. But if interest rates stay low, the Fed destroys savers and capitalism because it is eliminating the incentive to save any national currency, which lowers the demand for that currency, and in this way too, the Fed ultimately destroys the dollar. So, pendek kata, kalau misalnya mereka menaikkan suku bunga, itu akan makin memberatkan pemerintah. Kenapa? Karena mereka sudah punya utang yang demikian besarnya, beban bunganya akan makin besar, dan itu akan menimbulkan efek bola salju yang tadi saya explain ya di slide-slide sebelumnya gitu. Namun kalau mereka mempertahankan suku bunga di tingkat yang cukup rendah, justru itu insentifnya untuk misalnya memegang dolar tidak ada, dan itu pun akan menghancurkan dolarnya. So whatever the Fed is doing, pada akhirnya paper money eventually returns to its intrinsic value, which is zero ya. Voltaire, seorang penulis Prancis yang hidup di abad ke-18, menyimpulkannya dengan jelas sekali. Dia mengatakan uang kertas selalu menuju ke nilai intrinsiknya, yaitu zero. Karena coba memikirkan aja, uang kertas itu sebetulnya tidak punya nilai intrinsik. Beda dengan misalnya emas dan perak ya. Jadi untuk merangkum kembali berdasarkan data yang tadi saya tampilkan, saya rasa bahwa dolar menuju ke puncaknya. Jadi be very careful kalau misalnya masih memegang dolar pada saat ini. Justru sebaliknya saya rasa bahwa pada saat ini buy on weakness untuk Euro dan Pound Sterling adalah strategi yang paling bagus untuk dilakukan. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.